Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pernah ada orang yang datang menanyakan, ya Rasulullah, orang tua saya ini sebetulnya di mana? Rasulullah SAW menjawab, abuka finnar, bapakmu di neraka. Akhirnya orang tersebut nangis sejadi-jadinya. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, abi wa abuka finnar, bapakku sama bapakmu dua-duanya di neraka. Benar Rasulullah SAW ini tentang bapaknya, tentang ibunya. Di dalam hadis Muslim juga pernah Rasulullah SAW izin untuk memintakan ampun ibunya, dilarang. Dalil jelas ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Orang tuanya, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah itu finnar. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Mari kita uji dengan dasar Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan menghadap satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Begitu kata Al-Quran. Ketika orang tua Nabi Muhammad meninggal keduanya, waktu itu Nabi Muhammad masih anak-anak, sehingga informasi Islam belum sampai pada keduanya. Demikian. Kondisi serupa terjadi pada manusia prasejarah, Meganthropus, Pedican erectropus, Homo sapien. Mereka tidak menerima informasi tentang Islam, dan mereka sekarang sudah punah. Ada juga yang terjadi pada sekarang ini, ada suku-suku yang masih terasing, belum terima dakwah secara efektif. Suku Tagutil, suku Mante, suku Wana, dan anak dalam. Keempat suku ini belum terima dakwah Islam secara efektif. Kalau manusia prasejarah dan empat suku yang sebutkan itu meninggal, kemana alamat terakhirnya? Tolong jelaskan, harus tegas, kita boleh ngambang dengan dasar yang jelas. Kata Rasul dalam ayat tersebut itu pada saat zaman Nabi Muhammad atau waktu zaman kerasulan, yaitu mulai Adam sampai Nabi Muhammad kan terakhir. Nah sekarang kan kerasulan dan kenabian sudah tertutup. Maka fungsi kerasulan atau kenabian masih ada, dipegang oleh orang-orang seperti saudara berdua, yakni Ustadz, Kiai, Ajengan, Buya, dan seterusnya. Mereka inilah yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada manusia yang mungkin belum tersentuh informasi tentang Islam.
Maka ayat yang saya narasikan tersebut berlaku mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Demikian. Maka sekali lagi, narasi Anda tentang kedua orang tua Nabi Muhammad meninggal kondisi kafir dan di neraka dengan berat. Ujilah dengan Al-Quran. Karena saya tahu yang Anda berdua narasikan dasarnya hadis. Ketika hadis dan Al-Quran bertentangan, maka yang dipakai Al-Quran. Karena Al-Quran terpelihara, kebenarannya mutlak, absolut, dan tak terbatakan. Hadis sumbernya bermacam-macam. Bisa saja hadis ini adalah hadis Israiliyah yang sengaja dibuat agar umat Islam menjadi tidak nyaman sebagaimana adanya. Sekali lagi, narasi Anda harus diuji kebenarannya dengan surat Al-Isra ayat 15 di penghujung ayat tersebut. Pada zaman Nabi Muhammad Rasul, ya beliau, tapi sekarang Rasul fungsinya dipegang oleh para ulama, kiai, ustadz, ajengan, buya, dan seterusnya. Maka hukum ini berlaku, sunnah ini berlaku mulai zaman kenabian sampai sekarang. Hadis tersebut bukan firman dari Allah, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan, yakni antara Al-Quran dengan hadis. Tidak mungkin Allah membuat satu ketentuan yang saling berlawanan. Kalau dikatakan dari Nabi Muhammad, pasti bukan dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, mengikuti sesuai yang diwahyukan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Apakah Anda tidak berpikir, friend, narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.